Halo Sobat Info CKN Jogja, selamat datang di podcast CKN episode pertama. Hari ini kita akan membahas satu tema khusus tentang antrian online dan sudah hadir bersama kita Mas Aditya Warman, Koordinator Edukasi dan Penanganan Pengaduan Peserta di Rumah Sakit BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta. Halo, selamat pagi Mas Adit. Halo, pagi Mbak Lintang. Yes, ya, Mas Adit, nih kita mau cari informasi nih katanya sekarang nih peserta BPJS kalau misalnya dia akan mengakses layanan kesehatan ternyata bisa mengambil antrian dari rumah. Kalau kita tahu kan dulu antrian BPJS itu mengular ya, panjang gitu kan. Orang kalau misalnya mau berobat dia perlu meluangkan waktu yang cukup banyak untuk mengakses layanan kesehatan. Nah, dengar-dengar nih Mas Adit sekarang kita bisa mengambil antrian dari rumah. Itu benar nggak sih? Ya, bener banget Mbak Lintang. Tapi yang istilah antri panjang, sampai ada isu atau berita jejer-jejerin sendal di loket antrian rumah sakit, itu dulu. Sekarang udah nggak lagi. Kalau sekarang, kita dari BPJS Kesehatan sudah menyediakan fitur yang namanya pendaftaran antrian online. Jadi, pasien atau peserta itu sudah bisa ambil antrian secara mandiri dari manapun. Yang penting dia punya handphone dan sudah terinstal aplikasi mobile JKN. Berarti dulu tuh yang antri bukan cuma orang ya Mas Adit, tapi itu ya helm sama sendal ya? Apapun diantrikan zaman dulu Mbak. Jadi sekarang ada yang namanya antrian online. Berarti peserta itu asalkan punya HP, berarti harus menginstal aplikasi ya Mas? Yap, betul. Aplikasinya mobile JKN. Bisa di Android atau bisa di iOS juga. Oh gitu, jadi langkah yang pertama nih Sobat Info JKN Jogja harus punya handphone, smartphone, ada paket datanya ya Mas Adit ya. Kemudian menginstal aplikasi mobile JKN. Nah kemudian harus masuk ke menu apa nih Mas Adit? Nah, kalau Sobat JKN semua sudah punya rujukan dari fasilitas kesehatan, yang pasti rujukannya itu atas indikasi medis ya, bukan karena permintaan sendiri. Karena kalau permintaan sendiri memang tidak masuk di dalam jaminan kesehatan nasional. Kalau sudah ada rujukan yang sesuai, Sobat JKN cukup buka aplikasi mobile JKN dan ada menu pendaftaran pelayanan antrean. Tinggal diklik saja, nanti Sobat JKN bisa memilih mau daftar untuk ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, dokter keluarga, atau mau daftar untuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan seperti rumah sakit. Kalau fasilitas kesehatan tingkat pertama, silakan tinggal pilih saja, nanti pilih jam rencana akan datang dan bisa milih dokter yang akan dipilih. Untuk yang ke rumah sakit, pastikan sudah memiliki rujukan, klik Vaskes rujukan tingkat lanjut, otomatis nanti akan muncul nama peserta dan nomor rujukannya. Sobat JKN tinggal klik ambil antrian, pilih tanggal rencana untuk berobat, dan pilih dokter yang kamu akan pilih. Akan muncul beberapa nama dokter di poli yang kamu pilih. Misalnya poli penyakit dalam di rumah sakit itu ada 3 dokter, maka akan muncul 3 dokter dan kamu bisa pilih mana yang kamu rasa sesuai. Lalu klik ambil antrian, maka akan muncul nomor antrian dan jam estimasi dilayani. Oke, jadi Sobat JKN bisa mengambil nomor antrian dari mana saja untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan asal sudah punya rujukan ya Mas Adit. Berarti harus berobat dulu nih ke FKTP, kemudian diberikan rujukan. Rujukannya otomatis akan terrecord di aplikasi mobile JKN, begitu ya Mas Adit? Yap, otomatis akan muncul saat itu juga. Saat itu juga, jadi mudah sekali langsung otomasi gitu ya, langsung rujukannya tertera. Nah kemudian Mas Adit, berarti kalau misalnya kita sudah ambil antrian, kita sudah dapat nomornya, tinggal datang sebelum jam pelayanannya gitu, atau kita tetap harus ikut antrian pendaftaran seperti biasa, atau tinggal nunjukin antriannya, atau gimana Mas? Ya, kalau kita sudah dapat nomor antrian dari mobil JKN, di situ juga ada informasi terkait estimasi jam dilayani di poli. Jadi
peserta JKN tidak perlu datang 2 jam, 3 jam, atau 4 jam, atau subuh-subuh. Cukup datang aja kira-kira ya 1 jam atau 30 menit sebelum jam estimasi dilayani ke rumah sakit, kemudian melakukan check-in. Di aplikasi mobile JKN itu tersedia fitur check-in yang dapat dilakukan dengan radius 1 km dari rumah sakit. Oh, berarti aplikasinya akan mendeteksi kita tuh sudah deket atau belum gitu ya ke vaskesnya ya Mas Adit. Canggih ya. Betul, karena fitur ini digunakan untuk memastikan apakah memang pasien atau peserta ini benar-benar hadir dan sudah berada di area rumah sakit. Karena bisa jadi pasien ini juga tidak jadi berobat. Maka check-in itu dibuka dengan radius 1 km dari rumah sakit. Oh, kalau FKTP check-in juga nggak Mas Adit? Kalau untuk FKTP enggak. Oh, kalau untuk FKTP enggak ya, tinggal datang ke FKTP. Tapi kalau untuk rumah sakit di radius kisaran 1 km, peserta sudah harus check-in. Berarti tombol check-in itu ada di aplikasinya gitu ya, Mas? Betul, ada di aplikasi mobile JKN. Oh, berarti mungkin Sobat JKN kalau kira-kira sudah di parkiran gitu ya Mas, boleh ya? Itu kan radius 1 km kan dekat sekali. Jadi bisa langsung check-in, kemudian langsung ke poli gitu bisa Mas? Setelah Sobat JKN check-in, silakan nanti menuju bisa loket admisi, pendaftaran, atau juga ada rumah sakit yang sudah tersedia anjungan mandiri untuk melakukan fingerprint atau sidik jari sebagai bentuk validasi keabsahan peserta yang akan mendapatkan pelayanan JKN. Setelah itu tinggal kita datang ke poli saja, tinggal menunggu panggilan untuk dilayani dokter. Oh gitu, jadi Sobat JKN juga tidak perlu menyisihkan waktu seharian gitu ya Mas Adit mengganggu aktivitas. Jadi, tapi kalau misalnya ambil antrian itu harus hari H atau bisa sebelumnya atau berapa hari sebelumnya, siapa tahu bisa diambil gitu Mas? Nah, untuk salah satu kelebihan menggunakan aplikasi mobile JKN ini adalah kita bisa ambil antrian H-30. Jadi misal Sobat JKN hari ini sudah berobat di rumah sakit. Kemudian oleh dokter masih disarankan untuk kontrol kembali bulan depan. Maka hari ini Sobat JKN sudah bisa ambil antrian untuk bulan depan. Sehingga akan dipastikan peserta JKN yang mengambil antrian lewat mobile JKN itu akan dapat nomor antrian yang kecil. Karena dia bisa ambil lebih dulu dibandingkan dengan peserta-peserta yang melalui jalur pendaftaran lainnya. Iya. Haminnya Hamin 30 berarti sebulan sebelumnya. Wah, canggih ya ternyata sekarang benar-benar kita nggak usah menaruh helm atau jaket lagi atau sendal buat antri karena Hamin 1 bulan Sobat JKN semua sudah bisa mengambil nomor antrian di rumah sakit ya Mas. Kalau FKTP Hamin 30 juga nggak? Kalau FKTP H-1. Oh, FKTP H-1. Jadi kalau misalnya hari ini sudah kerasa agak-agak meriang gitu ya, kalau misalnya mau berobat besok, sudah bisa mengambil antriannya dari aplikasi mobile JKN. Kalau misalnya nih Mas Adit, kalau Mas Adit tadi bilang, peserta tuh kadang ada loh yang nggak jadi berobat. Misalnya tahu-tahu kayak sekarang nih musimnya hujan, hujannya besar, daerah rumahnya mungkin banjir. Nah, bagaimana untuk meng-cancel antrian yang sudah terlanjur diambil atau dibiarin aja gitu Mas Adit? Nah, ketika Sobat JKN sudah ambil antrian di mobil JKN, otomatis itu kan sudah mendapatkan satu nomor pelayanan di rumah sakit. Nah, seyogianya Sobat JKN kalau memang ada sesuatu hal yang menyebabkan terkendala untuk hadir, kami harapkan dapat melakukan pembatalan. Pembatalannya tidak perlu repot-repot datang ke rumah sakit atau telepon ke rumah sakit. Cukup di aplikasi mobile JKN sudah disediakan fitur batal. Oh, Kenapa itu perlu iya, dilakukan, siap. Mbak Lintang? Siap. Supaya nomor tersebut dapat digunakan oleh peserta lain yang dia juga membutuhkan pelayanan kesehatan yang sama. Oh, jadi di cancel slotnya bisa digunakan untuk peserta yang lain gitu ya Betul. Mas ya. Tapi antrian online ini kalau misalnya kita nih di daerah Yogyakarta bisa di FKTP mana aja, di rumah sakit mana aja, atau semua vaskes yang bekerja sama itu sudah bisa kita ambil antriannya lewat aplikasi mobile JKN. Mungkin kan peserta kita nih ada di kota, ada yang di Wonosari, ada yang di Bantul dan sebagainya.
Kalau untuk ambil antrian di FKTP, itu sesuai dengan FKTP yang terdaftar. Kalau untuk rumah sakit, itu sesuai dengan rumah sakit tujuan di rujukannya. Tapi semua rumah sakit yang kerjasama Ya, sudah semua bisa rumah ya, Mas, sakit ya? yang kerjasama sudah bisa. Oh, sudah bisa. Berarti nggak usah khawatir lagi ya, Sobat JKN. Jadi semua vaskes yang bekerja sama, terutama yang di wilayah Jogja, sudah bisa semua ya, Mas, untuk antrian online ya? Sudah bisa, Mbak Lintang. Oke. Nah, jadi kita sudah dapat satu insight yang baru nih, Sobat JKN. Jadi kalau misalnya ingin berobat di fasilitas kesehatan yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan, tidak perlu datang terlalu pagi. Kita bisa menjadwalkan hari kunjungan kita ke fasilitas kesehatan lewat aplikasi Mobile JKN. Yuk, yang belum download silakan langsung download di App Store atau Play Store melalui smartphone kamu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih Mas Adi.